Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Rifki Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan cara tentang bagaimana melakukan penyemprotan menggunakan pupuk Gaviota ya. Dimana untuk Gaviota sendiri dia itu ada dua jenis ya. Yang pertama ada pertumbuhan, yang kedua ada pembungaan ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyemprotan dengan menggunakan pupuk Gaviota yang pertumbuhan ya. Ada di sini untuk Gaviotanya, di sini saya punya dua macam. Yang pertama ada yang pertumbuhan. Untuk yang pertumbuhan itu dia kodenya 63 ya. Untuk yang pembungaan itu dia kodenya 67. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan bagaimana caranya menyemprotkan pupuk Gaviota 63 ini agar sesuai dengan aturan yang ada ya. Jadi untuk dosisnya, untuk cara pemakaiannya, untuk waktunya itu bagaimana akan kita bahas dalam video ini. Bagaimana caranya, langsung boleh disimak aja videonya ya. Check it out. Nah, di sini untuk campurannya, saya di sini menggunakan alat sprayer yang kapasitasnya ini 2 liter ya. Terlihat di sini sudah saya isi air sebanyak 2 liter. Lalu untuk takaran si Gaviota ini, lalu untuk takaran si Gaviota ini kita yang pakai 63 ya. Yang 67 kita singkirkan dulu. Kita pakai yang 63 di sini. Kita pakai yang 63 itu berarti untuk takaran 2 liter air itu untuk pupuk Gaviotanya cukup setengah sendok teh aja ya. Karena untuk misalkan 1 sendok teh itu dia campurannya 4 liter air ya. Ini kan 2 liter berarti kita ambil setengah sendok teh aja ya. Kita ambil setengah sendok teh pupuk Gaviota. Ini kita buka dulu ya. Buka dulu untuk si sprayernya. Kalau misalkan kakaknya pakai yang sprayer 1 liter atau misalkan sprayer yang disemprot itu juga boleh, sama aja kah. Yang penting disesuaikan aja untuk si takarannya. Untuk takarannya perlu diingat ya, 1 sendok teh itu untuk 4 liter air ya. Di sini kita gunakan setengah sendok teh aja. Kurang lebih seperti ini ya. Ini setengah sendok teh kita campurkan atau kita larutkan dengan 2 liter air ya di sini. Kita masukkan. Kemudian jangan lupa untuk si sprayernya itu jangan lupa untuk dikocok-kocok ya, supaya larutannya itu dapat tercampur dengan merata ya. Kita kocok-kocok supaya larutan si Gaviotanya itu tercampur dengan merata ya. Untuk penyemprotan pupuk sendiri itu disarankan di sore hari, karena untuk kebanyakan tanaman anggrek itu dia si stomatanya itu terbuka saat dalam keadaan gelap atau malam hari ya. Jadi untuk memaksimalkan penyerapan pupuknya disarankan untuk semprot pupuk itu di sore hari sekitar jam 4, jam 5 seperti itu ya. Karena malam itu dia saatnya untuk membuka si stomatanya. Jadi penyerapan pupuknya dapat maksimal ya. Jangan lupa kita pompa juga biar keluar ya. Udah bisa kita lakukan penyemprotan seperti ini ya. Bisa kita lakukan ke bagian batang, akar, bawah daun nih, seperti ini. Terutama kalau anggrek itu di bawah daun ya, dia penyerapan nutrisinya itu di bawah daun ya. Nah, untuk fungsi dari pupuk pertumbuhan Gaviota ini salah satunya itu untuk membuat si anggreknya subur seperti ini ya. Terlihat hijau-hijau karena dia mengandung nitrogen ya. Dan juga dia bisa seperti ini. Dia bisa merangsang untuk muncul si tunas-tunas baru ya yang ada di anggreknya nih, seperti ini. Untuk pertumbuhan akar juga bisa ya. Nah, seperti ini terlihat untuk akarnya, ini akar-akar baru ya, tumbuh karena terangsang oleh pupuk Gaviota ya. Ini tunas baru juga tumbuh. Kebetulan di sini untuk anggrek-anggrek keriting semua ya. Daunnya seperti ini terlihat ya. Ini juga banyak tunas barunya nih. Fungsi dari pupuk Gaviota pertumbuhan itu seperti itu ya. Untuk pertumbuhan akar, batang, dan daun. Batangnya bagus-bagus, sehat-sehat, daunnya juga sehat-sehat ya. Sama dia banyak muncul si tunas-tunas baru seperti ini ya. Ini tunas baru, dia untuk tunas baru nanti tumbuhnya dia melebihi plant yang paling tinggi ini ya. Biasanya seperti itu. Ini tunas baru ini nanti dia tumbuhnya itu melebihi plant yang paling tinggi ini. Ini plant yang paling muda ya biasanya. Untuk di anggrek Cattleya juga sama, ini fungsinya sama untuk pertumbuhan akar, batang, dan juga daun. Di sini terlihat untuk, wah ini tunas barunya banyak sekali ya yang tumbuh. Ini sangat efektif di Cattleya yang ini nih. Ini tunas barunya hampir ada berapa ini? Ada 4 ya. 5 sama di dalam 1, 2, 3, 4.
dia bisa memancing merangsang untuk pertumbuhan tunas-tunas baru ya. Akarnya juga terlihat, akar-akar putih itu akar-akar baru ya. Tuh. Terlihat akarnya juga bertumbuh sangat bagus ya. Pertumbuhan akarnya juga bagus karena menggunakan gaviota itu ya. Terlihat di sini untuk tunas-tunas barunya sudah bermunculan ya. Karena rajin disemprot dengan gaviota itu ya. Nah, di sini juga terlihat untuk dendro-dendronya, terlihat di sini banyak tunas-tunas baru yang bermunculan ya. Banyak tunas-tunas baru yang bermunculan seperti ini. Tuh. Banyak tunas-tunas barunya bermunculan seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kakaknya untuk misalkan plannya sudah bagus seperti ini nih. Plannya sudah bagus seperti ini, kakak pengen merangsang buat berbunga atau spike nih. Seperti ini spike-nya ya. Nanti kita buatkan lagi cara pemupukan menggunakan gaviota perbungaan atau gaviota yang kodenya 67 ya, untuk merangsang dia berbunga atau spike seperti ini ya. Nanti muncul seperti ini spike ya. Awal dari kecil terus naik seperti ini, nanti lama-lama muncul knop seperti ini ya. Nah, ini dia. Ini kakak bisa gunakan secara rutin pupuk gaviota yang 67 ya. Untuk penggunaan pupuk gaviota di sini kita itu 1 minggu sekali ya, jadi selang-seling. Misalkan hari Senin kita menggunakan yang 63, lalu di hari Kamisnya kita gunakan yang 67 ya. Senin depannya lagi 63, Kamis depannya lagi yaitu 67. Jadi selang-seling, seminggu 2 kali tapi 2 pemupukan yang berbeda ya. Seminggu 2 kali tapi pemupukannya berbeda ya, seperti itu. Lalu untuk campurannya kita lanjut untuk semprot ke seluruh anggrek kesayangan kita ya. Jangan lupa dipompa dulu ya kakak untuk jenis sprayer seperti ini, biar nanti si hasilnya itu bisa menyebar dengan sempurna ya. Kita semprotkan seperti ini ke bagian daun, akar, dan juga batang. Jangan lupa juga disemprotkan ke bagian bawah daun ya, seperti ini. Disemprot secara merata kakak ya. Disemprot secara merata untuk masing-masing anggreknya seperti ini ya. Kalau dirasa semburannya sudah kurang kuat, kakak bisa spray lagi ya. Di sini ini ada jenis anggrek Cattleya ya, kita semprot juga sama dengan menggunakan ini ya. Disemprotkan secara merata juga ya ke setiap jenis anggrek yang kakak punya ya. Nah, ini kita akan lakukan juga untuk anggrek kita. Ini di sini ada jenis anggrek grama ya. Kita akan lakukan juga untuk penyiraman si pupuknya. Untuk pupuk ini tadi sudah saya isi ulang ya. Kurang lebih 2 liter itu bisa untuk 20 sampai 30 tanaman ya, tergantung cara penyiramannya juga ya. Nanti disesuaikan saja, kalau memang kurang nanti boleh diisi lagi ya. Bisa dibuat campurannya seperti yang cara pertama tadi ya. Dan di sini juga ada jenis Cattleya ya. Ini Cattleyanya kebetulan kita sudah pindahkan ke dalam pot yang tanah ya. Memang dia untuk anggrek itu lebih bagus di pot tanah kalau menurut saya ya. Pertumbuhannya lebih maksimal dibandingkan dengan pot yang plastik ya. Lebih bagus. Simulasi untuk yang menggunakan 2 liter ya. Biasanya di sini saya menggunakan yang 16 liter, cuma biar relate dengan kakak-kakak semua, biar sesuai dengan keadaan. Kan kadang kakak-kakak di rumah jarang ada yang punya ya sprayer yang 16 liter, jadi saya sesuaikan di sini memakai yang kapasitasnya 2 liter ya, biar pakarnya sesuai dengan kakak yang pakai di rumah ya. Soalnya kalau 16 liter itu memang bukan untuk rumahan ya, biasanya untuk greenhouse yang lumayan besar biasanya baru pakai yang 16 liter ya. Ya, untuk penyemprotan pupuk gaviota 63-nya atau pupuk pertumbuhannya sudah selesai ya. Kita sudah semprotkan ke semua anggrek yang ada di kebun kita.
Semoga untuk videonya bermanfaat. Kalau misalkan kakak punya cara yang lain mengenai bagaimana cara mupuknya, atau misalkan kak caranya nggak begitu, langsung aja boleh di kolom komentar ya, biar nanti kakak yang lain juga teredukasi atau kakak yang lain juga tahu. Mungkin cukup sampai di sini untuk videonya. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk kakak semua. Semoga anggreknya sehat selalu di rumah, dan jangan lupa kalau misalkan kakaknya mau si Gaviota 63 ini atau Gaviota pertumbuhan ini, kakak bisa langsung aja cek yang ada di deskripsi video ya. Kalau kakak suka dengan videonya, boleh dibantu like-nya dan juga subscribe-nya. Kalau misalkan memang sangat membantu gitu, bisa di-share ke teman-teman kakak yang membutuhkan tutorial mengenai cara-cara penyemprotan pupuk untuk anggrek. Mungkin sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.